Ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, pakai langgam Jawa. Itu sama kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, kurang ajar, biadab, sesat, presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, qorinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani. Ayo nama Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama. Kita di Banjar, Pramuktamar apa itu, orang-orang non muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non muslim. Hajar lagi sama baklawi-baklawi. Kalau warga Indonesia jangan ada menyatakan kafir tapi non muslim, nanti Fir'aun jadi WNI nggak jadi kafir dong. Awas, hati-hati. Dari organisasi manapun jangan diturut, bisa kafir nanti. Dari organisasi manapun, jangan diturut, bisa kafir nanti. Dulu begitu, dulu. Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. Nusantara milik kita, Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil meneng baik. Saya kira saya sudah sampaikan, ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnuzon. NU Jam'iyatuna, sejarah NU dirampas husnudon. Saya kira saya sudah sampaikan, ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnuzon. Jadi bagaimana seumpama ini masalah Ba'al ini nasabnya bisa husnuzon apa tidak? Tidak bisa langsung, kita kaji amarohnya. Saya kira saya sudah sampaikan. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jam'iyatuna Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakewo udah nyata-nyata turunan palsu ewo pakewo. Husnudon aja. Kenapa nggak enak, kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Rasulullah banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir Rasulullah itu. Sampai turun ayat Al-Quran, kamu sama Rasulullah jangan begitu. Dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi. Walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan. Tepos liro, itu ajaran Sunan Kudus. Lah, ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa. Suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu? Istana. Pakai langgam Jawa. Itu sama kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. PKI ini, saudara. Menterinya PKI ini. Ini Ki Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama. Nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama. 2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar. Islam Nusantara dihajar oleh mereka, Baklawi-Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islamnya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Baklawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada, saudara. Kita di Banjar, Pramuktamar apa itu, Kombes, Bahsul Masail, bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen, dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Baklawi-Baklawi itu. Saudara, dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara. Sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non-muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang gak bakal berani ya Abdul Khalik. Datang, dicium tangannya, kiai juga udah dibulak balik. Dulu
Kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya saudara? Apa maksudnya saudara? Fikih itu memang beradab saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban tuh berbeda saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka. Apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama sekarang, Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang nggak berani kritik lagi saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur. Kabur lagi. Al-kaburi saudara. Nah ini yang terjadi bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana sufaha. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sebagai kita orang awam ya, harus pintar-pintar memilih penceramah, memilih kiai yang benar-benar mencerdaskan pada umat, bukan penceramah yang membodohi umat. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.